Bintang lapangan Inggris versus Belgia bukan berasal dari tim tuan rumah. Dua klub Manchester memperebutkan pelatih yang belum pernah memenangkan trofi. Italia gagal gol, pelatih Roberto Mancini menyalahkan lapangan. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Kita mulai dengan berita paling penting, hasil Nation League. Setidaknya 4 hasil pertandingan UEFA Nation League pada Senin dini hari 12 Oktober 2020 usai dengan skor 0-0. Salah satunya adalah big match Perancis versus Portugal, namun Le Bleu hanya imbang tanpa gol melawan Portugal pada laga grup A3. Tuan rumah Prancis ingin membalas dendam untuk kekalahan pada final Euro 2016 di tangan Portugal, dan ini adalah pertemuan pertama mereka sejak saat itu di lokasi yang sama. Polandia versus Italia juga berakhir tanpa gol. Pasukan Roberto Mancini sama sekali tidak layak untuk menyelesaikan pertandingan dengan hasil imbang. Italia tampil sangat dominan pada pertandingan di Stadion Energa Dansk ini, mencapai penguasaan bola sampai 61% lebih, namun hanya mencatatkan shots on goal 2 kali saja. Sama banyaknya dengan tuan rumah yang hanya kebagian 39% penguasaan atas bola. Sementara itu, Bosnia versus Belanda sama-sama tampil mengecewakan. Tuan rumah kalah dominan dari tim asuhan Frank de Boer itu, tetapi tim tamu yang menguasai bola sampai dengan 70% tidak mampu mencetak satupun gol. Skor akhir 0-0. Inggris menang 2-1 atas Belgia. Inggris berhasil mengalahkan tim ranking pertama FIFA saat ini, Belgia, dengan skor 2-1. Pasukan Gareth Southgate tertinggal lebih dulu melalui penalti Romelu Lukaku pada menit ke-16 sebelum tiga singa mengaum dan mencakar balik dengan 2 gol. Pertama melalui penalti Marcus Rashford pada menit 39 dan Mason Mount pada menit 65. Hadiah penalti diberikan wasit pada Belgia usai Romelu Lukaku dijatuhkan oleh Eric Dier di dalam kotak terlarang. Namun keunggulan tim tamu tersebut berhasil dibalas oleh skuad timnas Inggris juga melalui titik penalti pada menit 38. Thomas Meunier menarik jatuh Jordan Henderson saat sang kapten hendak menyambut sepak pojok dari Trent Alexander-Arnold. Marcus Rashford, pemain Manchester United keempat. Rashford yang sudah berusia 22 tahun menjadi pemain Manchester United keempat yang berhasil mencetak gol dalam 4 penampilan kompetitif untuk tim nasional Inggris. 3 pemain setan merah yang berhasil mencetak gol dalam 4 laga kompetitif untuk The Three Lions adalah Bobby Charlton, David Beckham, dan Wayne Rooney. Khusus Rooney, dia melakukannya pada 2 kesempatan. Golnya pada hari Minggu menambah jumlah gol Rashford menjadi 11 gol dari 39 caps di level internasional. Ronaldo dan Mbappe sama-sama gagal gol. Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo sama-sama gagal mencetak gol saat pemenang Piala Dunia dan juara Eropa itu main imbang 0-0 di Paris pada Senin 12 Oktober 2020. Penyerang Juventus, Ronaldo, tidak terlihat cemerlang, tetap mencatatkan 100 gol internasional saat Portugal tidak dapat mengulangi kemenangan mereka pada final Euro 2016 di Stade de France. Mbappe yang berusia 14 tahun lebih muda daripada Ronaldo menciptakan peluang terbaik Prancis dengan keterampilan individu yang bagus, tetapi usahanya diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Wolves Rui Patricio. Pertandingan itu dihadiri oleh sekitar 1.000 penggemar timnas Prancis yang bersuara keras sepanjang pertandingan. Pertarungan 2 tim terbaik Eropa. Pertandingan Prancis versus Portugal adalah pengulangan final Euro 2016. Saat itu, Seleção berhasil mengejutkan tuan rumah Le Bleu yang lebih difavoritkan untuk merebut trofi Piala Eropa. Dengan Prancis kemudian menjadi juara dunia 2018, pertandingan di Stade de France pada Senin 12 Oktober praktis merupakan pertarungan 2 tim terbaik Eropa saat ini. Namun tidak ada gol terjadi. Peluang terbaik Ronaldo terjadi pada masa injury time dengan tembakan kaki kiri berhasil dihentikan oleh kiper Hugo Lloris. Sementara itu 1 gol PP dianulir wasit dengan alasan offside dan gerakan dari Kylian Mbappe berhasil melewati Danilo, tetapi sepakannya dihentikan oleh kiper Rui Patricio. Kedua tim memiliki 7 poin di grup A3 UEFA Nation League. Erling Haaland 3 gol. Untuk pertama kalinya dalam karir sang raja gol Borussia Dortmund, Erling Haaland, dia mencetak hat-trick bagi tim nasional Norwegia. Negaranya mengalahkan Rumania yang menjadi penguasa grup B1 UEFA Nation League dengan skor 4-0.
Norwegia baru saja tersisih dari turnamen Euro 2020. Mereka kalah 1-2 dari Serbia pada semifinal playoff 1 leg 9 Oktober. Semua kemarahan dan dendam karena gagal tampil pada Euro 2020 sepertinya dilampiaskan saat menjamu Rumania sang pemimpin klasemen grup B1. 4 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, maka pasukan Lars Lagerbäck menguasai puncak klasemen grup B1 UEFA Nation League dengan 6 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan, menggusur Rumania yang tadinya berada di puncak grup ini dan kini turun pada posisi kedua dengan 4 poin. Liverpool lega Thiago sembuh. Menjelang laga bergengsi melawan Everton pada minggu ketiga Oktober 2020, Liverpool merasa lega pemain anyar mereka Thiago Alcantara sudah sembuh. Everton saat ini menguasai puncak klasemen Liga Inggris dengan 4 kemenangan dari 4 kesempatan. Akan sangat penting bagi Thiago untuk ikut bermain dan memberi kontribusi bagi serangan Liverpool. Kapten Liverpool minta 7 tahun. Jordan Henderson segera menandai 1 dekade karirnya bersama The Reds. Dia datang ke Anfield dari Sunderland pada tahun 2011 saat masih berusia 20 tahun. Selama itu pula Henderson telah menjadi pemain penting bagi Liverpool di dalam maupun di luar lapangan. Ia kemudian mengambil alih ban kapten dari Steven Gerrard pada tahun 2015, lalu mengangkat trofi juara Liga Inggris dan Liga Champions. Sang kapten Liverpool menyatakan tekadnya untuk bertahan di Stadion Anfield selama 7 tahun ke depan. Merasa fisiknya masih seperti seorang pemain 25 tahun. Sebelum kita melihat siapa yang disalahkan oleh Roberto Mancini usai Italia gagal menang di Polandia, serta pemain paling menonjol dalam pertandingan Inggris versus Belgia, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Roberto Mancini salahkan lapangan. Kondisi lapangan yang buruk di Stadion Energa Dansk menjadi alasan Roberto Mancini mengapa para pemain Italia gagal mencetak gol dan harus puas bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Polandia pada Senin 12 Oktober. Gliazzurri melanjutkan rekor tidak terkalahkan mereka tapi masih memiliki 5 poin dari 3 pertandingan UEFA Nation League usai bermain imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina serta skor 0-0 di Dansk. Padahal tidak kurang peluang yang didapatkan oleh juara dunia 4 kali tersebut dengan mereka mencatatkan 16 tembakan sepanjang laga saat Jorginho dan kawan-kawan menguasai bola mencapai 61%. Romelu Lukaku menjadi bintang lapangan. Bintang lapangan dari pertandingan Inggris versus Belgia pada Senin 12 Oktober dini hari bukan Marcus Rashford ataupun Mason Mount dari tim tuan rumah, tetapi justru striker tim tamu Romelu Lukaku. Lukaku berhasil mendapatkan kembali reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Eropa sejak meninggalkan Manchester United ke Inter Milan pada Agustus 2019. Karirnya di Old Trafford bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan meskipun mencetak 42 gol dalam 96 pertandingan. Lukaku mungkin telah menjadi korban kekacauan situasi di bawah Jose Mourinho dan kemudian Ole Gunnar Solskjaer, tetapi Lukaku berhasil menunjukkan ancaman yang dimilikinya saat berada pada puncak permainannya. Membuat Eric Dier dan Harry Maguire tersiksa mengawalnya dan juga menunjukkan kualitas pada bola. Gerakan Lukaku memaksa tantangan dari Eric Dier yang menjadi gol ke-53 untuk sang pemain Belgia dari titik penalti, semakin menunjukkan pentingnya perannya bagi tim Roberto Martinez saat mereka membangun reputasi sebagai tim nomor 1 dunia. Martinez yang turun tanpa Eden Hazard yang cedera dan juga tanpa Thibaut Courtois serta Dries Mertens akan menyesali timnya kehilangan momentum setelah Inggris menyamakan kedudukan 1-1. Tetapi Lukaku sekali lagi menunjukkan betapa dia adalah seorang striker yang bagus jika sedang dalam penampilan terbaiknya. Inggris menang dengan susah payah. Dari 6 pertemuan sebelum ini, Inggris baru 2 kali mengalahkan Belgia dalam pertandingan kompetitif. Sisanya 2 hasil imbang dan 2 kekalahan dengan satu-satunya kemenangan terjadi pada Piala Dunia 1990. Upaya pertama Inggris pada pertandingan Senin 12 Oktober adalah sundulan pada menit ke-31 oleh Dominic Calvert-Lewin. Ini adalah percobaan serangan terlama yang harus mereka tunggu pada sebuah laga kandang sejak November 2011 saat melawan Spanyol, yaitu pada menit ke-32 membuktikan betapa tangguhnya lini belakang Belgia.
Ini bukan pertandingan terhebat yang akan dilihat oleh siapapun, dimainkan di Wembley yang kosong dan menghasilkan suara gema yang menakutkan. Eden Hazard di bawah Courtois dan Dries Mertens absen untuk Belgia, sementara Raheem Sterling absen untuk Inggris dan Kapten Harry Kane hanya duduk sebagai pemain pengganti. Itu bukanlah penampilan terbaik Inggris yang membuat lawan berkeringat dingin, tetapi mereka menyelesaikan pekerjaan melawan negara dengan peringkat nomor 1 di dunia. Kekalahan pertama Belgia dalam 14 pertandingan. Itu juga merupakan kemenangan pertama Inggris melawan tim yang memimpin peringkat FIFA sejak mereka menang 1-0 di Spanyol pada tahun 2011. Pochettino diperebutkan oleh dua klub Manchester. Mauricio Pochettino sudah 1 dekade menjadi pelatih di Espanyol, Southampton, dan Tottenham Hotspur tanpa satupun trofi. Tapi kini manajer Argentina itu menjadi rebutan Manchester United dan Manchester City. Manchester United siap memecat Ole Gunnar Solskjaer usai awal musim 2020-2021 yang buruk di Liga Inggris. Kalah 2 kali dari 3 laga perdananya, termasuk kekalahan mengerikan 6-1 dari Spurs di Old Trafford. Akan tetapi, Setan Merah tidak sendirian dalam memburu jasa Pochettino dengan rival sekota Manchester City juga menjadikan sang pelatih Argentina sebagai target utama untuk menggantikan Pep Guardiola di Etihad Stadium. Sang pelatih asal Catalonia itu melihat kontraknya akan usai di akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda memperpanjang kontraknya di Etihad yang membuat pihak manajemen bersiap dengan opsi alternatif. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.